Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh setiap hari Tuhan, Engkau selalu mempesona buat kami ya Bapa. Amin Yesus. Sebab kasih setiamu tak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu baru setiap hari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami mau naikkan puji-pujian yang terbaik buat Engkau. Kami mau naikkan penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebab kami sangat yakin gak ada yang lain yang patut dipuji disembah selain hanya Engkau Yesus. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, lagi katakan Tuhan kau sungguh besar. Amin, haleluya. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kau sungguh besar. Amin Yesus. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Naikkan ungkapan syukurmu sama Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Cuma Tuhan saja katakan, ku mau. Engkau lihat ungkapan syukur jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan.
Kami umat-Mu yang mengucap syukur Tuhan. Sebab anugerah-Mu mempesona Yesus. Lagi katakan. Mau selalu bersyukur kepadamu.
hosana bagi Engkau Allah yang di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk setiap berkat kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bagi seluruh jemaat di tempat ini Bapa. Kami mau memulai Bapa, kebaktian kami Tuhan, ibadah kami pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati semua Tuhan, Engkau memberkati pemain musik Bapa. Engkau memberkati semua WL dan singer Bapa. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, kami membuka hati kami Bapa, kami membuka pikiran kami Bapa, terutama Bapa, arahkan hati kami, mata hati kami untuk senantiasa memandang kepada salib-Mu saja Bapa. Dan Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya Bapa, berkat kesehatan, berkat kekuatan yang ada pada kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Bapa, supaya mereka Bapa pulang membawa berkat dan pulang tidak sama seperti pada saat mereka datang. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan seluruhnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh kasih senyum yang terbaik buat kiri kanannya, amin. Amin. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan pagi hari ini dengan sukacita, amin. Saya ingin melihat senyuman-senyuman yang terbaik dalam memuji Tuhan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Musik memuji Tuhan. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya
Tuhan, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Beri sorak-sorai yang terbaik buat kasih setia Tuhan. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Masih siap memuji Tuhan? Amin. Boleh ya, yang masih siap boleh sama-sama saya serukan. Haleluya ya. Masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Yesus jalan kebenaran. berglori buat dia pagi hari ini. Ini saya kasih waktu sebentar buat istirahat, duduk ya. Sebab dia pujian, kita mau nyanyikan lagu Nyanyi Bagi Dia. Puji dan serukan nama
Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami sangat yakin Tuhan, gak ada Allah lain yang setia selain Engkau Tuhan. Gak ada Tuhan lain yang setia selain Engkau ya Bapa. Amin Yesus. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Amin Yesus. Saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih. Saya undang jemaat bangkit berdiri untuk tetap setia. Katakan sampai akhir. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Amin, haleluya. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Pagi hari ini biarlah musik terus mengalunkan ini. Marilah kita mencerna kata demi kata dari lagu ini. Tidakkah kita mau mendapati ketika Tuhan datang kita tetap melayani Tuhan. Amin. Amin. Seringkali yang kami alami tidak sesuai yang kami mau Tuhan. Yes, amin.
ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati Dengan kasih Kristus. yang setia. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sebab itulah tujuan kami Tuhan. Karena kami tahu goals kami kalau hidup adalah kami ingin didapati setia oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak orang berkata mengasihi Tuhan. Tapi ada banyak dari mereka yang tidak setia sampai akhir. Kami berdoa biar setiap kami yang ada di tempat ini, Engkau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Karena itu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Kau membuktikan kasih-Mu dengan datang ke dalam dunia. Kau datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib. Mengorbankan nyawa-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami yang hidup hari ini tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tetapi hidup untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan taruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu, supaya mengampuni hamba-Mu dan mengurapi hamba-Mu. Biar setiap firman yang keluar berasal daripada Allah. Dan Engkau yang menolong memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan apa yang kami dengar. Sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang luar biasa. Puji Tuhan, saya selalu lihat di postingan, wow, jemaat Geraha Oikos luar biasa sama Tuhan ya. Dan hari ini kita belajar sama-sama bagaimana Allah yang luar biasa ingin kita melakukan hal yang luar biasa juga dalam hidup. Karena itu kita membuka firman Tuhan sama-sama. Karena hari ini kita belajar sama-sama tentang mengiring Yesus dan bermegah di dalam salibnya. Kenapa? Sebab biasanya banyak orang setelah peristiwa Paskah, maka mereka mulai lupakan salib Tuhan. Yang mereka ingat cuma berkat, berkat, berkat. Tapi pada pagi ini kita mau belajar satu pengertian bahwa waktu kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, seharusnya lah kita bermegah dalam salib Kristus. Bukan cuma Paskah saja, tapi setiap hari di dalam hidup kita. Nah, kita akan buka di dalam Galatia 6 ayat yang ke-14. Kita akan baca sama-sama saudaraku. Galatia 6 ayat yang ke-14 ya. 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Pertanyaannya, apa arti bermegah? Bermegah itu bukan sombong saudara.
Karena bermegah di dalam bahasa asli memakai kata kausaumai yang berarti memuliakan, merasa puas, bersukacita. Ini arti bermegah. Jadi waktu Rasul Paulus berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah, Paulus sedang berkata begini, mengiring Yesus, salibnya itu adalah kepuasan hidupnya, itu adalah sukacitanya, itu adalah kemuliaan yang dia terima daripada Allah. Dan pagi ini kita mau belajar hal yang sama. Bagaimana mengiring Yesus itu menjadi kepuasan bagi kita. Mengiring Yesus itu juga menjadi sukacita kita. Sehingga di dalam mengiring Yesus kita memuliakan dia setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahun 1969 ada seorang anak bangsa yang bernama Friedel Eduard Lango. Namanya keren ya. Dia berasal dari Pulau Rote, ya. Friedel Eduard Lango, dia mengarang sebuah lagu yang berjudul Saya Mau Iring Yesus, Saya Mau Iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ingat lagu itu? Tapi sayang, lagu ini tidak lagi menjadi favorit di akhir zaman ini. Sebab pada zaman ini gereja-gereja lebih suka menaikkan pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi. Betul apa kagak? Sehingga kita mulai lupa bahwa waktu kita mengiring Yesus, salib Kristus itu menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Salib Kristus itu menjadi yang pertama-tama di dalam diri kita. Karena itulah pada pagi ini kita mau belajar sama-sama. Apa artinya waktu kita berkata, Tuhan saya mau iring Yesus dan biarlah saya juga bangga, bersukacita, bermegah di dalam salib Kristus. Artinya apa? Yang pertama artinya adalah begini, dunia bukan lagi menjadi fokus kita, tetapi salib Kristus menempati tempat yang utama. Sekali lagi, waktu kita iring Tuhan, berarti dunia bukan lagi fokus utama kita, tetapi salib Kristus yang menempati tempat yang pertama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu ayat 16, nanti ayat 17 kita baca sama-sama ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sama-sama, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Satu hari ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan dia berkata begini, Guru, aku mau ikut engkau kemana aja engkau pergi. Dan jawaban Yesus itu di luar pemikiran dan di luar pengharapan ahli Taurat. Karena pada waktu Yesus menjawab, Yesus nggak bilang begini, wow puji Tuhan, haleluya, enggak. Tapi Yesus hanya berkata begini, lihat. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, mungkin ahli Taurat ini berpikir begini, seperti kebanyakan daripada kita. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, maka banyak mujizat yang akan kita alami. Sebab sepanjang perjalanan pengalaman Yesus selama Yesus ada di dalam dunia, setiap hari Yesus berjalan bukan yang nggak pernah ada mujizat, nggak pernah ada mujizat. Selalu ada mujizat, betul apa kagak? Selalu ada mujizat, selalu ada mujizat. Dan ada begitu banyak kesembuhan. Dan juga ikut Tuhan itu gak perlu nyari followers capek-capek, betul apa kagak? Gak perlu, tolong ya di like dong, gak perlu lagi saudaraku. Karena followersnya Tuhan itu banyak banget. Dan Tuhan dimanapun dia pergi, itu dia bisa mengumpulkan massa begitu banyak. Sehingga bukankah pemikiran ahli Taurat? Siapa tahu? Dia benar-benar Mesias. Saudara jangan lupa, Mesias menurut ahli Taurat, menurut orang Farisi, menurut orang Yahudi pada masa itu adalah seorang yang gagah perkasa, yang punya kuasa, yang datang ke Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu yang ada di otak mereka. Sehingga pada waktu Yesus datang, mereka buat mujizat. Dan mereka berkata, oh ya ini
Pikir mereka apa? Mesias itu seperti itu. Orang yang punya kuasa, yang punya power, punya banyak pengikut. Untuk apa? Merubuhkan kerajaan Roma. Dan itu yang ada di dalam pikiran ahli Taurat. Sehingga setidaknya dia berpikir begini, kalau saya ikut Tuhan, dan kalau benar dia Mesias yang dijanjikan, seperti pemikiran kami bahwa dia akan datang untuk menghancurkan kerajaan Romawi, maka waktu kerajaan Yahudi kembali berkuasa, bukankah setidaknya saya dapat kedudukan? Kenapa? Karena saya ikut Tuhan. Karena saya jadi muridnya Tuhan. Itu yang ada di dalam otak orang Farisi. Dan itu juga banyak yang ada di dalam kehidupan orang hari ini. Sehingga ada banyak orang kalau bersaksi tentang Yesus. Yang dia bilang, ayo ikut Tuhan, enak. Ikut Tuhan, pasti diberkati. Pasti kaya, pasti sehat. Sehingga pada waktu ikut Tuhan, ternyata tiba-tiba bisnisnya kolaps. Maka dia mulai kecewa. Dan berkata, kok kayak begini? Janjinya ikut Tuhan kan semuanya enak. Pada waktu dia tiba-tiba kena penyakit, maka dia kecewa dan berkata, kok kayak begini? Bukankah katanya pasti sehat, pasti begini. Pendeta-pendeta bilangnya semuanya pasti. Saudaraku, waktu firman Tuhan katakan, ikut Tuhan. Tuhan gak bilang pasti kaya, pasti diberkati, pasti sehat. Tapi Tuhan berkatakan apa? Ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Betul gak saudara? Nah saudaraku, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita mau belajar. Makanya firman Tuhan bilang begini, jangan kamu mengasihi dunia. Waktu kita ikut Tuhan Yesus, harusnya Yesus itu menjadi prioritas utama. Saudara, pada waktu si Paulus berkata di dalam Galatia 6 yang kita baca tadi, waktu Paulus berkata, aku sekali-kali gak mau bermegah selain dalam salib Kristus. Paulus sedang berkata begini, hei, uang butuh. Manusia hidup perlu uang, betul apa kagak? Tetapi waktu Paulus berkata, waktu aku ikut Tuhan, uang bukan lagi identitasku. Banyak orang mengidentifikasikan dirinya dengan duit. Iya apa iya. Sehingga merasa kalau saya punya duit banyak, maka saya berkuasa. Makanya gak usah heran. Ya, kalau orang kaya nanggung suka begini. Pelayan, siain makanan. Nih di restoran. Pelayan nyediain makanan tiba-tiba salah ngasih menu. Kalau kayak nanggung bilang gini, panggil bos lu. Gimana sih ngasih menu kayak gini? Lu jangan belagu restoran bisa gua beli. Tuh kayak nanggung, betul apa kagak? Saudaraku, bukankah seringkali identitas kita ditentukan oleh uang? Oleh apa yang ada sama kita? Makanya sekarang orang lagi heboh. Wow, tas branded itu rupanya yang harganya ratusan juta di sono. Ternyata modalnya di Cina cuma berapa duit doang. Betul apa kagak? Ya kan ya. Itu mulai heboh semuanya saudara ya. Mulai kebuka semuanya. Emang mana kalau diteliti semuanya di ujung-ujungnya madain siapa? Cina saudara. Betul apa kagak? Ya. Kenapa? Dan orang berpikir wah pakai tas branded gini wah hebat. Ya, dari atas sampai ke bawah branded semua. Kenapa? Karena banyak manusia, bahkan maaf kata, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengidentifikasikan dirinya dengan uang. Dengan apa yang dipakai. Paulus bilang, uang bukan lagi identitas saya. Itu kata Paulus. Sejak aku ikut Yesus, uang bukan identitasku. Dan Paulus juga berkata, penerimaan itu juga bukan berhala bagiku. Saudaraku, orang kan kadang-kadang gini, kenapa sih pengen apa-apa, yuk gua traktir. Biasanya orang kalau gini, wah apa-apa ditraktir, wah yang ikut banyak, betul apa kagak? Kenapa? Sederhana, cuman mau mengokohkan identitas doang, cuman supaya mau diterima doang, betul apa kagak? Seringkali traktir itu tulus apa kagak? Enggak tulus, cuman karena apa? Pengen ada berhala pengakuan di dalam dirinya. Tapi Paulus katakan, sejak salib Kristus ada dalam hidupku, maka berhala itu bukan lagi penerimaan diriku tuh nggak pernah jadi berhala lagi bagi aku. Karena salib Kristus menjadi yang pertama dan yang utama di dalam hidupku. Nah saudaraku, persoalannya adalah begini. Tuhan, apakah ikut Tuhan nggak boleh kaya? Boleh. Apakah ikut Tuhan nggak boleh diberkati? Boleh. Tapi persoalannya adalah di mana fokus utama kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayat ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari setiap penghasilanmu. Setelah kita muliakan Tuhan, janji Tuhan baru. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh melimpah. Betul saudaraku? Tapi tujuan kita bukan lumbungnya melimpah. Nah ini banyak kali orang Kristen kayak gitu. Yang tujuannya lumbungnya melimpah. Bukan muliakan Tuhan dulu. Padahal Tuhan bilang yang pertama muliakan. Motivasi kita tuh memuliakan Tuhan. Kenapa kita membawa perpuluhan setiap bulan? Bukan supaya lumbungnya melimpah, betul apa kagak?
Tetapi supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Nanti usul berkat itu urusannya Tuhan. Saudaraku, masalah berkat tuh bukan bicara tentang duit banyak doang. Karena ada banyak hari-hari ini kita lihat duit banyak gak ada sukacita. Bener apa enggak? Gak ada damai sejahtera. Betul apa enggak? Yang ada dalam itu cuma ngomel terus, ngeluh terus. Betul apa enggak? Saya kenal banyak konglomerat. Saudaraku punya duit banyak. Bayangin 1 bulan dari 1 gedung aja, dia punya beberapa gedung. Dari 1 gedung aja itu penghasilan sewanya itu bisa M-an saudaraku. Bisa sekitar 200 M. 1 gedung doang. Bahagia? Enggak tuh. Biasa-biasa aja hidupnya. Masalah ada, masalah sama anaknya, masalah sama segala macamnya. Saya mau bilang sama saudara, itu enggak bikin bahagia. Kenapa? Karena selama orang punya duit banyak, gak memuliakan Tuhan, maka itu gak akan pernah membawa kebahagiaan bagi kita. Pagi ini Tuhan mau bicara sama kita. Kita udah iring Yesus. Ayo fokus kita sama Tuhan. Tuhan kasih kita berkat. Fokus kita apa? Berkat yang kita terima. Biarlah itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Terus Tuhan kasih kepada kita apa? Pekerjaan. Tuhan kasih kita jabatan. Di kantor saudara kerja, pengusaha, baik atasan maupun bawahan. Tuhan mau apa? Dalam pekerjaan kita, fokusnya apa? Memuliakan Tuhan. Sehingga kalau kita memuliakan Tuhan, fokus kita gak sama gaji mulu. Sebab kalau fokus kita cuma sama gaji mulu, kita jadi orang yang tidak pernah puas dengan apapun yang kita punya. Betul apa kagak? Bukankah di dalam Ibrani 13, di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam terjemahan lama dikatakan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tuhan tahu manusia tuh punya satu hal, gak pernah puas, betul apa kagak? Tapi hari ini Tuhan bilang waktu kita mengiring Yesus, dunia bukan lagi fokus utama kita, tetapi salib Kristus. Sehingga dalam setiap apapun kita bisa memuliakan Tuhan. Kita kerja di kantor, kita muliakan Tuhan. Semua orang lembur, kita juga lembur. Bedanya adalah waktu kita lembur, saat kita memuliakan Tuhan, kita gak banyak ngomel. Tapi kita bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukurlah lembur, kenapa? Masih ada kerjaan. Gimana kalau kita jadi pengacara, pengangguran banyak acara, betul apa kagak? Ya kan ya, nunggu-nunggu lemburan kagak dapat, kenapa ya memang kagak ada kerjaan. Tapi waktu kita kerja, dengar anak-anak Tuhan, dengar para karyawan. Pekerjaan yang Tuhan berikan bagi hidupmu itu adalah anugerah. Tuhan mau di dalam kau bekerja, fokus pada Kristus. Supaya kau bisa memuliakan Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena bosmu mungkin bukan anak Tuhan. Karena bosmu mungkin orang yang gak percaya sama Tuhan. Atau mungkin bosmu juga sama-sama orang Kristen. Cuman bedanya adalah bosmu orang Kristen yang hidupnya belum berfokus sama Tuhan. Tapi pada waktu kau bekerja, orang bisa melihat Yesus lewat hasil karyamu. Orang bisa memuliakan Tuhan lewat apa yang kau lakukan. Ini yang Tuhan mau, bermegah di dalam salib Kristus. Berfokus sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan ada. Kolose 3, orang hanya berkata di dalam ayat 23-nya doang. Lakukanlah apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kamu menerima upah. Betul ya saudaraku ya. Orang cuman fokusnya ke atasnya doang. Ya, Kolose 3 ya. Dikatakan kalau kamu bekerja, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, tapi kita lupa di bawahnya. Firman Tuhan bilang apa? Karena dari Tuhanlah kamu menerima upah. Itu ayat 24. 23 cuma bilang, ayo apa yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Baik istri, baik suami, baik mertua, baik menantu. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau untuk menyenangkan manusia kita akan kecewa. Tapi lakukan untuk Tuhan. Tetapi ayat 24-nya dikatakan apa? Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan kepada kamu sebagai upah. Berarti apapun yang kita lakukan gak pernah sia-sia di mata Allah. Ini intinya. Makanya kenapa kita mau belajar. Kita mau iring Yesus. Kita mau merasa puas. Bersukacita dengan salib Kristus. Karena kita tahu fokus kita bukan lagi apa yang ada sekarang. Tapi fokus kita apa yang Tuhan sudah siapkan di depan. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku. Kekristenan bukan tentang menjadi baik. Atau menjadi beragama. Ya, ingat ya, kita kalau jadi orang Kristen apa? Oh, jadi baik. Makanya kan banyak kan orang kan masukin anak-anak sekolah minggu, kenapa? Biar dia jadi baik.
Kalau kita punya anak bandel, kita bilang apa? Udah masukin sekolah Alkitab dah. Kenapa? Biar dia jadi baik. Makanya gak usah heran. Di sekolah Alkitab itu banyak preman-preman di sana kumpul semua. Betul gak saudara? Itu di sekolah Alkitab yang ngumpul itu semua saudaraku. Tanda kutip penjahat. Betul apa kagak? Makanya di sekolah Alkitab maaf kata saudaraku. Sekaos kaki, sepakaian dalam kudu dinamain. Dinamain aja hilang bagaimana kagak dinamain. Betul apa gak saudara? Kenapa? Karena pemikiran orang, asumsi orang adalah bandel, gak punya harapan, suruh masuk sekolah Alkitab. Saudaraku, jadi Kristen bukan hanya sekedar tentang menjadi baik. Dan jadi Kristen itu juga bicara tentang jadi orang beragama, bukan. Tapi saudara tahu, kekristenan bicara tentang ciptaan baru. Ya, bukan tentang jadi orang baik doang, tapi jadi ciptaan baru. Makanya di dalam ayat yang ke-15 dari Galatia pasal yang ke-6, Paulus katakan begini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saudara dan saya ada di sini sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan bilang jadi apa? Ciptaan baru. Bicara tentang apa? 3 hal. Pertama, bicara tentang perubahan identitas. Perubahan identitas bahwa waktu dulu kita hamba dosa. Sekarang kita jadi hamba kebenaran. Dulu kita sama dosa tuh senang banget. Sekarang kita udah mulai jijik sama dosa. Makanya kan lagu sekolah minggu kan bilangnya apa? Tambah hari, tambah cinta Yesus. Betul apa kagak? Ya. Waktu kita jadi ciptaan baru, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah benci dosa. Waktu jadi ciptaan baru, perubahan identitas. Sehingga kita yang jadi hamba dosa, sekarang jadi hamba kebenaran. Kemudian kita yang dulunya di luar sekarang jadi anak. Makanya Roma 8 ayat 16 berkata apa? Oleh rohlah kita bisa berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Ciptaan baru bicara pemulihan hubungan kita dengan Allah. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia punya satu masalah terbesar, hilang dari hadapan Tuhan. Dosa bicara mengenai apa? Dosa bicara mengenai ketiadaan Allah. Makanya kalau orang bilang neraka sama surga, neraka kenapa menderita? Karena neraka bicara tentang ketiadaan Allah. Saudaraku, dosa tuh gak punya Allah, gak ada Allah dalam hidup manusia. Dan Alkitab katakan di dalam kitab Roma, semua manusia menyimpang, mau melakukan apa aja yang dia mau. Betul apa enggak? Ini manusia, dalam keadaan seperti ini, gak punya harapan apa-apa. Hilang dari hadirat Allah, gak ada yang mencari Tuhan, benar. Tuhan yang cari kita. Makanya ada lagu, dengar dia panggil nama saya. Betul gak saudaraku? Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Jadi kalau saudara bisa bilang gini, gak tahu ya tiba-tiba ya bisa ke gereja. Ingat Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Saudaraku ini bicara tentang keselamatan. Kita tadinya lepas dari Allah, Tuhan bawa kita balik lewat apa? Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga pada waktu Yesus mati, Alkitab katakan dia membawa darahnya ke hadapan Allah. Sehingga dia menjadi pendamaian, Ibrani berkata. Pendamaian antara manusia dengan Allah. Dan hari ini kita bisa datang kepada Allah, bisa memanggil dia Bapa. Kenapa? Karena ini adalah perubahan identitas kita. Anak Allah. Makanya di sekolah minggu kita nyanyi lagu apa? Aku anak raja. Betul apa kagak? Kita kan gak nyanyi gini, aku anak monyet. Kan enggak, betul gak saudara? Ya kan ya, aku anak raja. Kenapa? Karena kita tahu, kita nih anaknya raja. Orang bilang gini, sok GR. Enggak GR, ini firman. Kita anak raja di atas segala raja. Amin saudaraku. Ini perubahan identitas. Kemudian hidup kita juga tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh luka-luka yang sudah kita alami. Hidup kita tidak ditentukan oleh kegagalan kita. Tapi hidup kita ada dalam kasih karunia Allah. Sehingga mau seberapa besar pun kegagalan kita masa lalu, di mata Tuhan kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Makanya satu hari teman saya bilang begini, Kak saya udah buat salah. Pergaulan yang salah, saudaraku membuat dia melakukan perbuatan yang harusnya gak boleh dilakukan sebagai orang yang belum menikah. Saya hanya katakan sama dia gini, waktu engkau datang sama Tuhan, kau minta ampun sama Tuhan, ingat satu hal, Tuhan sudah ampunimu. Jangan buat dosa lagi. Betul apa enggak? Ada pemulihan identitas. Kita enggak hidup dengan masa lalu kita. Kita enggak bilang dulu saya memang berdosa, dari dulu berdosa. Enggak. Waktu Yesus ketemu dengan perempuan yang pelacur.
yang ketahuan berzina. Yesus bilang apa? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Karena di dalam Tuhan, waktu kita datang sama Tuhan, identitas kita berubah. Dengar, keluarga mungkin masih ngecap kita hal yang sama. Dasar lu. Ya, saya beberapa waktu yang lalu pergi pelayanan ke penjara wanita di Pondok Bambu. Sedih saudara gue ngeliatnya di sana. Pondok Bambu itu penjara wanita. Perempuan semua yang ada di sana namanya wanita, betul nggak saudara ya kan ya? Dan itu di sana dari remaja sampai nenek-nenek ada di sana saudara. Saya juga kadang bingung. Nenek-nenek umur 60-an lebih ada di sana. Saya pikir ini nenek bandel juga saudara. Betul apa kagak ya? Ya udah tua gitu masuk penjara saudara ya. Ya saudaraku, mereka masuk penjara dan hati saya tuh miris banget ngeliat mereka. Cantik-cantik. Dan pada waktu mereka bersaksi, ada 3 orang yang bersaksi pada waktu itu. 3-tiganya yang bersaksi yang akan keluar bulan Februari kemarin. Jadi mereka udah keluar. Dan mereka katakan gini, hal yang paling menakutkan bagi kami adalah bukan waktu kami ada di penjara. Tapi saat yang paling menakutkan bagi kami adalah saat kaki kami melangkah keluar dari penjara. Itu adalah pergumulan terberat kami, ketakutan terbesar kami. Kenapa? Kalau begitu keluar dari penjara, di penjara dia bisa diterima saudaraku. Orang terima sama-sama narapidana, betul apa kagak? Sama-sama buat salah, betul apa enggak? Ya kan mereka bisa diterima, mereka bisa menjadi manusia yang utuh. Tapi begitu keluar mereka katakan, hal yang paling mereka takutkan begitu mereka keluar, orang kan berkata apa? Lu dasar lo emang lo. Udah dari dulu menyolong aja, betul apa enggak? Udah dari dulu lo memang narapidana, memang begini ya susah lah. Lo anak narapidana lo begini-begini. Saudaraku itu yang terjadi. Tapi bersyukur, kita tahu satu hal, hidup kita, masa lalu kita gak bisa ubah. Tapi masa depan kita pasti di hadapan Tuhan. Karena saat kita menerima Dia, ada identitas baru yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu jemaat, kalau engkau hari ini masih dihantui oleh perasaan masa lalumu, oleh luka-luka masa lalumu, dengar pada pagi ini, identitasmu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan engkau anak, engkau dikasihi, engkau mulia, dan Tuhan punya rencana bagi hidupmu. Amin. Hal yang kedua, saudaraku, bicara tentang perubahan apa? Perubahan hati dan pikiran kita. Makanya di dalam Efesus pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 dan ayat 24, firman Tuhan katakan apa? Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya begini, saudaraku, Roh Kudus yang membantu kita, membuat kita memiliki pemikiran-pemikiran yang baru yang dari Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita, yang mengubah hidup kita sehingga kita bisa hidup di dalam kasih, di dalam pengampunan dan di dalam kebenaran. Ingat, cuman Roh Kudus yang memampukan kita. Kita bisa enggak? Enggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Yes, amen. Betul apa enggak? Betul. Makanya saudaraku, hanya Roh Kudus yang mampukan kita jadi istri. Jangan marah. Laki ya ke gereja mulu, berubah kagak. Bini bilang begini, laki bilang gini, lu bini gua nih yang ke gereja tuh, ke sono tuh, ya ke BSD, dari pagi sampai sore, dari Senin sampai hari Minggu, gereja mulu, kelakuan di rumah sama aja. Pak, jangan marah, karena yang mengubah kita bukan karena kita ke gereja, yang mengubah kita itu karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Sebab pada banyak orang ke gereja, Roh Kudusnya belum ada, betul apa kagak? Cuman ikut-ikutan doang ke gereja, banyak kan? Kenapa ke gereja? Enak, kenapa? Dapat makan, men. Betul kan? Saya ikut pelayanan di satu gereja, ya karena saya ngelatih tamborin. Jadi kalau karena saya ngelatih tamborin dan di sana ibadah wanita, jadi setiap waktu-waktu tertentu mereka ibadah wanita saya selalu datang. Karena kebaktian dari 80 sekarang 100 lebih saudaraku, banyak banget. Kenapa? Karena habis kebaktian ada hafal ayat. Maju ke depan kan yang hafal ayat, saudaraku ya, hafal ayat. Kenapa pada rajin ngapal ayat? Karena pengurus yang baru bilang begini, kalau ayat hafalan selama 1 tahun lebih daripada 20 kali dalam setahun kan ada 52 minggu ya, belum dipotong libur. 20 minimal, maka awal tahun depan bisa ikut jalan-jalan. Siapa yang gak kepengen jalan-jalan? Mak-mak, betul apa kagak? Jalan-jalan, dapat kaos gratis, bus gratis, makan gratis, plus pakai door prize. Siapa yang kagak mau? Sehingga ngapalin ayat, waduh mereka punya usaha loh saudaraku.
Kan ayat Alkitab tuh karena kita udah pinter, itu ayat Alkitab ditandatanganin tiap minggu, tanda tangan, tulis tanggal segini. Bisa loh pas ngumpulin tanggal 17 misalnya, bisa ada 3, tuh saya bingung dari mana dia. Ngumpulin dari mana, pokoknya tuh ayat Alkitab tuh kan ada kupon. Kupon kagak boleh meleng di bangku saudaraku. Hilang kalau meleng di bangku saudara, ya kan ya. Terus dia kumpulin dah sebanyak-banyak enggak. Lah kan panitia kan ngitungin betul apa kagak. Ini tanggal kok bisa sama, bisa 2-3 tanggal bisa sama. Kemarin ada yang bilang gini, tolong dong katanya, saya kemarin ngapalin ayat, tapi ayatnya hilang. Saya bilang maaf ya, itu bukan wewenang saya bilang begitu ya. Maaf ya, gak bisa. Terus absen, kagak ada. Ngakunya kemarin ngapal ayat tapi hilang. Tuh, jadi berarti gak semua orang ke gereja tuh udah ciptaan baru, amin apa aman. Hari ini Tuhan bilang sama kita, jadi ciptaan baru itu bicara tentang perubahan hati dan pikiran. Itu cuma bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Makanya anak muda, kalau jatuh cinta, inget-inget, emang bener jatuh cinta itu 3B, buta, budak, bego, betul apa kagak ya kan ya? Ya. Tapi inget-inget, jangan bilang begini, dia narkoba, dia mabok-mabok, dia judi, nggak apa-apa. Nanti saya bisa ubah. Pret, betul apa kagak saudara ya kan ya? Nggak ada yang bisa ubah, percaya mau dia gimana pun nanti satu hari balik lagi. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengubah manusia, cuman Allah yang bisa ubah. Saudara sama saya bisa jadi sampai hari ini, itu kan karyanya Kristus, betul apa enggak? Tuhan kan yang ngajarin kita kan, bohong. Dulu kita bohong bilang apa? Nggak apa-apa lah bohong kagak bejendol, betul apa kagak? Ya kan ya? Tapi sekarang bohong dikit kita mulai merasa apa? Duh gue salah nih. Kok kayak begini? Ayo, istri marah sama suami. Dulu kuat-kuatan diem, puji Tuhan di sini kagak, amin ya. Kuat-kuatan diem, lu kuat diem berapa lama tuh, betul apa kagak ya? Mau sehari, mau sebulan, pokoknya kuat-kuatan diem ya. Tapi begitu terima Tuhan, kita bilang apa? Tuhan bilang loh, jangan sampai matahari terbenam, ya. Belum padam amarahmu, jadi kita sebelum, ya udah kita damai aja dah, damai. Jangan bilang gini, untung gue marahannya malam. Masih ada waktu sampai besok sore baru bayar. Ya, enggak, tapi kita bilang apa Tuhan, saya mau belajar, lakukan firman, amin. Ya, yang ngubah siapa? Tuhan. Firman Tuhan, makanya anak Tuhan, di sini ada banyak ibadah, ya. Datang, ada ibadah doakan ya. Ada kelompok sel nggak di sini? Nah, udah ikut komsel semua? Amin. Ingat komsel bukan bicara tentang makan-makan, bukan ya. Karena ada komsel yang acaranya cuma tiap minggu gini. Hari ini kita makan di mana? Bukan. Makan itu cuma selingan. Tapi harus komsel kita bahas firman. Pasti berubah. Kenapa? Roh Kudus yang mengubah kita. Ada pengampunan di sini. Ada kasih di sini. Ada kesadaran akan firman Tuhan. Sehingga pada waktu kita baca firman, kita hafal firman, kita tahu firman itu ngajarin sesuatu buat hidup kita. Berubah. Kemudian ada perubahan tujuan hidup. Waktu kita jadi ciptaan baru, maka tujuan hidup kita pun mulai berubah di hadapan Tuhan. Sehingga hidup ini bukan lagi tentang saya. Kenapa pernikahan seringkali terjadi pertengkaran di dalam suami istri? Karena masing-masing merasa pokoknya gue yang benar. Dia mesti ngalah duluan, gue gak mau ngalah. Ntar tuman dia kalau kita ngalah mulu, betul apa kagak? Tapi pada waktu kita ikut Tuhan, maka kita mulai belajar, semuanya lagi bukan tentang lagi saya, tetapi tentang bagaimana Allah dimuliakan dalam hidup saya. Saudaraku, dan kalau itu terjadi, bagaimana cara kita belajar, bagaimana memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Maka saya yakin kok, banyak perkara yang kita gak pernah pikirkan, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan lagi mau ajarin setiap kita begini. Hidup punya masalah, betul? Di sini ada gak yang hidupnya gak punya masalah? Gak ada. Hidup punya masalah. Hidup ada pergumulan, betul? Tapi jangan biarkan pergumulan menarik kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan persoalan, masalah membawa kita keluar dari tujuannya Tuhan. Seorang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya, Rasul Paulus selama hidupnya dia ngerti, makanya pada waktu masalah persoalan datang, Rasul Paulus bisa berkata begini, aku tahu sekarang Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Saudaraku, Tuhan gak kebetulan loh nempatin kita mertua yang model begini dalam keluarga. Tuhan gak kebetulan nempatin kita mantu yang model begini dalam keluarga. Betul apa enggak? Tuhan juga gak kebetulan nempatin bos yang model begini dalam hidup kita. Betul gak saudaraku? Semua punya tujuan. Sayangnya kita adalah waktu kita fokusnya bukan Kristus, waktu kita fokusnya bukan kepuasan di dalam Kristus, maka yang kita lakukan adalah kita mulai tujuannya cuman yang penting nyamannya saya. Enaknya saya, sehingga pada waktu ketidaknyamanan terjadi, kita banyak komplain dan kita mulai mempertanyakan Tuhan tuh ada di mana? Tuhan kok kayak begini? Kok saya udah berdoa ke Tuhan belum jawab? Ini yang terjadi. Padahal sebetulnya waktu kita fokusnya kepada Allah, maka harus kita bisa melihat dalam segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi sekeliling kita, Tuhan punya tujuan yang indah untuk membentuk kita. Saudaraku, Tuhan gak pernah salah menempatkan saudara dalam rumah tangga. Jadi hari ini jangan bilang begini ya, ikut reuni ketemu mantan. Terus bilang begini, coba gue jadi sama mantan gue gak kayak begini. Enggak. Ya, tapi kita tahu bahwa dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan dalam semua yang sedang terjadi. Kalau kita ngerti, maka kita tahu kekristenan bicara tentang apa? Menjadi ciptaan baru. Berarti sesuatu berubah dalam hidup kita. Hati ini berubah, pikiran ini berubah, perkataan ini berubah. Dan tujuan hidup ini berubah. Dan tujuan hidup yang berubah memampukan kita menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tujuan hidup yang berubah memampukan kita untuk bisa bersukacita di tengah-tengah masalah, persoalan yang sedang kita hadapi. Tujuan hidup yang berubah memampukan kita melakukan firman Tuhan walaupun rasanya nggak masuk akal. Saya punya teman satu, saudara. Dia menikah memang salah. Dalam arti kata begini, dia menikah tuh hamil duluan. Pergaulannya itu kebablasan. Nah, mau nggak mau suaminya bertanggung jawab, ya udah mereka menikah. Saudaraku, mereka menikah dan karena kondisi dua-duanya nggak siap, dia juga masih baru SMA, apa lulus SMA saudara, masih kecil banget. Jadi tinggallah di taman mertua indah. Dan mertuanya itu nggak suka. Dengan menantu pilihan ini memang dari pacaran mertuanya tuh nggak suka. Karena mertua tuh udah punya kriteria, punya mantu yang begini. Ternyata anaknya bawa pulang yang kayak begini. Mertua nggak suka. Dan tinggal di rumah mertua itu merupakan satu masalah bagi dia. Saudaraku, dia kerja segala macam, mertua tuh gak nganggep dia punya anak. Dan dia bilang begini, masalah mertua gak suka mungkin masih bisa diatasi. Ya, kalau suaminya baik sama dia. Tapi ternyata suami itu rupanya memang bukan laki-laki yang baik-baik. Karena menikah sama dia, hamilin dia, ternyata dia juga masih terus jajan di luar, saudaraku. Sehingga dia selingkuh tuh gak pernah berhenti dari perselingkuhan. Dan ini membuat si perempuan tambah hati itu tambah gimana, udah tinggal di rumah mertua kayak gini, udah perlakuan mertua begini, laki seperti ini. Satu hari mertua perempuannya tuh tahu bagaimana anaknya seperti itu di luar. Dan rupanya bapaknya jadi mertua lakinya itu 11-12 sama anak laki-lakinya, saudaraku. Sehingga si emak ini mulai merasa senasib sama mantu. Udah mulai lunak, udah mulai baik. Tapi dia bilang, tapi yang menjadi kesulitan adalah tiap hari dia hadapin seperti itu. Suami yang seperti itu, ganti perempuan ini perempuan itu. Dan pernah satu kali, dia bawa anaknya, masih kecil anaknya baru umur 5 tahun atau 6 tahun. Dia bawa anaknya saudara, karena tetangga laporin. Tuh lihat suamimu ada di sini, dia pergi. Bener, dia tungguin sampai mall tutup. Karena dia bilang, saya kayak orang gila katanya. Saya pergi ke parkiran motor, saya cari. Anaknya yang nemuin. Anak bilang, mama ini motor papa nih mah. Dia tungguin di motornya itu sampai suaminya keluar. Jalan, nenteng tas belanjaan dari salah satu mall. Kemudian datang sama siapa? Sama itu kuntilanaknya. Saudaraku, dan dia bilang itu perkara yang luar biasa tiap hari. Kebencian ada. Sakit hati ada, kecewa ada. Tapi kemudian dia bertemu dengan firman Tuhan. Dia dalam firman Tuhan dia diajar untuk apa? Mengampuni. Itu gak gampang saudara. Melayani suami dengan lebih baik lagi. Oh itu gak gampang. Karena bukankah bagi seorang perempuan
Kalau laki-laki udah seperti itu, yang ada dalam pikirannya apa? Udah jijik lah, betul apa enggak? Itu enggak gampang. Tapi sekali lagi dihadapkan seperti ini. Jadi ciptaan baru bicara apa? Bukan lagi tentang saya, tapi tentang Allah. Saudaraku bersyukur dia punya teman-teman yang mendukung dia. Teman-teman yang mensupport dia dan bilang sama dia, ayo kamu pasti bisa, kita doa. Kamu lakukan, kita pasti bisa lakukan sama-sama. Dan dia mulai berubah. Dia mulai maksudnya enggak lacak suaminya di mana-mana, enggak. Dia mulai belajar. Dan satu hari suaminya berubah. Hari ini rumah tangganya dipulihkan. Hari ini suami istri melayani. Hari ini bahkan anak-anaknya mau ikut melayani Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita berfokus pada salib Kristus, maka kita tahu bahwa kita tujuannya sekarang lagi bukan saya, emosi saya, harga diri saya, tapi bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya. Amin. Saudara, kita mau belajar sama-sama pada pagi ini. Karena itu saudaraku, apapun yang sedang kita alami hari ini, kita pasti bisa lakukannya kalau kita ada sama Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, Paulus berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan gak kasih kekuatan, mustahil, gak bakalan bisa. Tapi kalau Tuhan kasih kekuatan, segala sesuatu pasti bisa. Dan yang terakhir, saudaraku, salib Kristus adalah sumber kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Saudara, kenapa salib Kristus merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi kehidupan? Kita akan lihat hidup kita akan lihat salibnya Tuhan. Saudaraku, di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, kita baca sama-sama. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudaraku, firman Tuhan katakan imam besar kita tuh dia pahami kelemahan kita. Hari ini kita bisa bilang begini, Tuhan, saya ngalamin susah nih, saya dikhianatin, saya ditolak, saya begini, saya begitu. Saudaraku tahu gak pada waktu Yesus naik ke atas kayu salib, dia udah alami semua penderitaan kita. Dia tahu apa artinya pengkhianatan. Dia ngerti apa artinya sakit dikhianati bahkan oleh orang yang terdekat sama dia. Kita dikhianati segitu banyak, kita gak pernah dijual, betul apa enggak? Ini orang yang sama-sama dia, sama-sama makan sama-sama dia, itu jual dia. Saudaraku, kita ditelanjangi secara bukan secara lahiriah tapi secara kiasan doang. Wah, kejahatan kita diumbar kemana-mana, kesalahan kita diumbar kemana-mana. Yesus ditelanjangi secara lahiriah. Saudaraku, kalau saudara lihat gambar salib Yesus, itu salib tuh zaman dulu tuh gak sesopan ini. Karena kalau orang disalib, gak ada satu helai benang pun yang menempel di tubuhnya. Itu salib yang sesungguhnya. Jadi pada waktu Yesus disalib itu benar-benar ditelanjangi dan dipertontonkan. Yesus mengalami yang namanya pelecehan seksual. Sehingga hari ini kita yang sempat mungkin mengalami hal seperti itu. Ingat, saat kita melihat salib Kristus kita tahu dia udah tanggung itu 2000 tahun yang lalu bagi kita. Saudara, disalib Yesus itu ditinggalkan sendirian. Hari ini kita mungkin merasa gini, gak ada yang ngerti sama saya. Suami gak ngerti, mertua gak ngerti, menantu gak ngerti, istri gak ngerti. Kita merasa sepertinya sendirian. Kita datang ke gereja, tapi pun kita berpikir percuma. Di gereja pun juga gak ada yang bisa ngerti saya. Karena semua juga kalau saya ngomong pasti nyalain saya. Gak ada yang bisa ngerti saya. Saudara tahu? Disalib. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia alami yang namanya ditinggalkan. Sendirian, kesepian. Gak punya apa-apa. Dan dia lakukan itu untuk siapa? Untuk engkau, untuk saya. Sehingga hari ini, waktu kita menghadapi persoalan pergumulan, kita tahu. Kita gak ngalamin sendirian, Tuhan sudah alamin buat kita. Salib Kristus membuktikan kasih-Nya gak pernah gagal bagi saudara dan saya. Saya kenal satu orang ibu. Persoalan dalam rumah tangganya luar biasa. Dia menikah, dia punya suami, suaminya itu pengusaha. Sukses di Jakarta, punya anak-anak, dan dia nggak pernah tahu di luar kesadarannya dia ternyata suaminya suka pergi dinas, ternyata bukan pergi dinas, ternyata suaminya punya Hello Kitty, saudaraku, selain dia. Dan bukan cuman sekedar punya Hello Kitty,
Tapi ternyata suaminya punya anak dari sana. Saudaraku, waktu dia hamil, itu kuntilanak juga hamil. Jadi anak yang ketiga, sini lahir, sono lahir. Saudaraku sama-sama lahir, sama-sama laki-laki anaknya. Bedanya, yang satu kulitnya putih, yang satu kulitnya hitam, beda itu doang. Saudaraku, bayangin gak sakit hatinya kayak apa? Setelah istrinya tahu, suaminya malah terang-terangan. Terang-terangan, dia sampai hari ini dia bilang, bayangin anak saya sekarang udah umur 30 tahun. Berarti ini peristiwa udah hampir 30 tahun lebih. Anak saya udah umur 30 tahun, berarti itu anak dari sana juga 30 tahun. Saudara, sampai hari ini suaminya itu sekarang ini udah gak pernah pulang ke rumah. Pulang ke rumah cuma hari Sabtu malam atau Minggu pagi. Dulu masih Sabtu malam pulang. Sekarang udah Minggu pagi doang. Buat apa? Minggu pagi datang ke gereja bareng men. Kayak keluarga yang sakinah dan mawadah, betul gak saudara ya? Waduh, mesra di gereja berduaan saudaraku ya. Salaman berduaan. Pulang kebaktian sama anak cucu mantu kan, makan, pergi lagi ke tempat sana. Dan dia bilang begini, saya sedih, saya punya suami, tapi seperti saya gak punya suami. Waktu dia sakit, ada di rumah sakit, saya nengokin dia, saya tungguin dia, tiba-tiba dia bilang begini, kamu pulang aja. Ternyata apa? Ternyata karena anak dari sono mau datang ke rumah sakit buat besuk dia. Dia bilang saya sakit, tapi apa yang membuat dia bisa bertahan? Dia bilang, yang buat saya bertahan adalah, itu saya lihat Yesus. Apa yang Yesus alami gak seberapa dengan apa yang saya alami. Karena itu saya percaya bersama Tuhan saya pasti bisa. Bersama Tuhan saya pasti kuat. Dan dia bilang saya gak tahu sampai kapan. Saya gak pernah ngerti berapa lama ini masih terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu, saya gak pernah sendirian. Karena Yesus ada bersama saya. Pagi ini, kenapa kita harus mengiring Tuhan dan bermegah di dalam salibnya? Sebab kita tahu, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dunia bukan lagi yang utama buat kita. Bukan menjadi sumber kepuasan kita. Sebab kita mengerti, kita mengiring Yesus, maka kita tahu kekristenan bukan cuma sekedar jadi baik atau jadi beragama. Tetapi kekristenan bicara tentang perubahan hidup, perubahan dari dalam keluar. Dan kekristenan inilah membuat kepada kita kemampuan untuk kita bisa menahan masalah, persoalan, pergumulan. Hari ini masalah kita mungkin masih ada. Hari ini air mata kita belum kering saudaraku. Hari ini luka di hati itu masih terbuka. Tapi ingat, kau pandang salib Kristus, engkau tahu gak pernah sendirian. Amin. Kita berdoa. Meterangkan firman yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh terus diingatkan, masalah boleh ada, pergumulan boleh datang. Tapi kami menanggungnya bersama dengan Tuhan. Karena apa yang kami alami, Tuhan sudah alami. Tidak ada satupun masalah yang ada dalam dunia ini yang tidak pernah Tuhan alami. Semua Tuhan sudah tanggung. Dan saat engkau berkata sudah selesai, berarti semua masalah kami sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kami pasti sanggup untuk menjalaninya. Karena kami berjalannya bersama dengan Allah. Tuhan terima kasih. Kau lihat setiap hidup kami, kau lihat pergumulan kami. Kau tahu air mata kami. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kekuatan kami akan bertambah. Walaupun masalah tetap sama, pergumulan tetap ada, tapi kami percaya gak pernah sendirian. Karena Tuhan fokus hidup kami, berjalan bersama kami, memberikan pada kami kemenangan dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan dalam hidup kami. Berkati anak-anakmu yang hadir pada pagi ini, meteraikan firman-Mu, biar kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Gereja ini menjadi kuat, gereja ini menjadi berkat, gereja ini menjadi tempat di mana orang-orang disembuhkan, gereja ini menjadi tempat di mana orang-orang dipulihkan. Karena kami sudah mengalami pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala dan bersama dengan Ibu. Berkati seluruh tim penggembalaan yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhannya Ibu Helena. Semoga Ibu Helena makin dipakai Tuhan dimanapun Ibu Helena membawakan firman Tuhan. Siang hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dengan kasih Kristus saya undang Else untuk berdoa untuk persembahan. Saudari Else. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Helena ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Helena kesehatannya, pelayanannya, keluarganya, dan apapun yang Bu Helena kerjakan di luar sana itu menjadi berkat buat orang sekelilingnya ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang disampaikan Bu Helena selalu tertanam, berakar juga ya Tuhan di dalam hati kami dan berbuah untuk dirasakan oleh sekeliling kami ya Tuhan. Dan biarlah juga kami bisa menjadi berkat juga bagi sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan terbaik kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini juga bisa memberkati kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk informasi, untuk persembahan bisa dibawa ke depan, dan untuk yang ada di luar juga persembahan bisa dibawa depan atau bisa pakai barcode ya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, katakan kepada-Mu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Untuk selanjutnya pengumuman. Yang berulang tahun di bulan ini, happy birthday ya untuk yang ulang tahun bulan April. Silakan maju ke depan Ibu. Silakan. Ya, lagunya dong ada kayak musiknya. Ibu Maria Diana, Ibu Dini. Yo Bapak Yudi, Bapak Jemi, ya. Silakan maju ke depan. Cindy, nggak datang. Louis tidak ada. Ambil posisi masing-masing, segera foto. Brian, ayo Brian maju Bapak Theo. Cindy ada ya. Bapak Wawan turun dari mimbar. Iya. Ya, selamat ulang tahun Bapak Ibu semua yang di depan. Mari kita doakan bersama-sama dulu. Tapi acara belum selesai ya, kita doain dulu nanti duduk lagi.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini dan hari-hari selanjutnya pun kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa anak-anak-Mu yang duduk di depan, yang ulang tahun pada bulan ini Tuhan. Engkau telah memberkati mereka, Engkau memeliharakan mereka. Tuhan, kami tahu hari-hari ke depan pun mereka semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berkati kehidupan rohani mereka, berkati kesehatan mereka semua, berkati setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, berkati semuanya. Biar setiap anak-anak-Mu ini, dimanapun mereka berada, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya, biarlah pelayanan mereka terus maju di dalam Tuhan, dan kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua saudara-saudari. Shalom. Kita dari tim panitia mau mengumumkan panitia retret. Mengumumkan bagi yang dapat door prize di tempat retret kemarin tanggal 18, 19, 20. Kita akan panggil. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala, para penatua yang sudah support kami sebagai panitia, dan juga kami berterima kasih kepada semua panitia yang sudah berjerih lelah membantu dengan suksesnya retret tahun 2025. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua donatur yang sudah yang sudah membantu selama retret. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semua donasi sehingga dana kita tercukupi. Puji Tuhan, tidak kurang. Bahkan lebih. Lebih ada. Ya, terima kasih untuk semua donasi yang sudah mendukung kami. Oke, kita panggilkan. Maaf ya, saya yang bacakan karena tidak pakai kacamata. Ya, yang panggil yang pertama Ibu Erna. Ibu Heni. Saudara JJ? Saudari JJ. Brian. Ada Kezia mungkin di sekolah minggu, Novi, Ibu Novi atau Bapak Steven. Risel. Oke. Ibu Wati. Ibu Wati. Ibu Rita. Oh ya, boleh diwakilkan. Ibu Suyun. Ibu Suyun. Terakhir untuk Ibu Cici. silakan Ibu Cici. Siyun udah tadi. Siyun. Ya.
Tepuk tangan. Oke, difoto dulu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat buat yang sudah mendapatkan door prize. Sekian dari kami tim panitia. Kami sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kepercayaannya, untuk Bapak Gembala, para penatua untuk mempercayakan kepada kami berdua dan tim panitia seluruhnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom yang di luar juga. Saya baruan keluar ternyata di luar penuh juga saudaraku. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maaf kalau tadi mungkin kurang disapa yang di luar ya. Ternyata penuh di luar. Baik, pertama-tama ucapan terima kasih banyak untuk berkat firman-Nya yang luar biasa Ibu Helena. Terus kedua juga terima kasih untuk Sam and the team memberkati kami semua ya. Sim, tepuk tangan buat dia. Thank you banget. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, ada saksofon. Mungkin deh bertahun-tahun kita nggak pernah ya, kita di musik ada saksofon, hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ya, berkat Tuhan luar biasa. Terus apa lagi? Sebelum kita tutup, ada satu yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ini. Silakan bangkit berdiri, Pak. Oh enggak, Pak? Iya. Pak Bejo Prianto. Sugeng rawuh Pak Bejo. Baik, mari saudara kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yang di luar mari juga bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan yang telah membeli kami dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau ingatkan kepada setiap kami, jemaat GBI Geraha Ikos ini Tuhan, bahwa supaya kami tidak hanya menjadi orang-orang yang beragama Kristen, tetapi sungguh kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mengalami suatu perubahan hidup. Dalam setiap perkataan kami, perilaku kami, hati kami, cara berpikir kami Tuhan. Biar setiap kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Kami percaya itu tidak mudah, tapi Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada setiap kami. Itu yang akan memampukan kami Tuhan. Dan hari ini juga Engkau ingatkan bahwa setiap hal yang rasanya tidak nyaman, tidak baik, Engkau izinkan terjadi. Itu semua tidak terlepas daripada rencana-Mu Tuhan. Engkau terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, supaya setiap kami semakin menjadi seperti Kristus, dan supaya putra-Mu yang tunggal itu menjadi yang sulung di antara saudaranya, yaitu di antara kami semua. Terima kasih Bapak. Sekali lagi berkati Ibu Helena, pakai dimanapun Engkau berada, Engkau utus dia berada di sana memberkati anak-anak-Mu. Untuk tim musik juga Tuhan, terima kasih Kau kirimkan tim musik yang luar biasa, talenta yang Kau berikan kepada mereka semua, biar mereka pakai kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah dibuktikan dengan kematian di kayu salib itu, biarlah terus menyala-nyala dalam hatimu, dalam hatiku. Kita disanggupkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih Kristus sendiri. Dan Roh Kudus akan terus memimpin kita, memberikan kemampuan kita untuk terus melakukan kehendak Allah, sehingga kita semua menjadi anak-anak Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dewasa
dan hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Biar segala berkat ini turun atas kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat ini curahkan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkat kita semua.